Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga kalian tetap semangat, tetap berprestasi, dan juga segala cita-cita kalian mudah-mudahan terwujud. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang materi bab 12 di kelas 9, yaitu tentang menelusuri tradisi Nusantara sebelum Islam. Tradisi Islam di Nusantara, ya. Baik, sebelum kita membahas materi bersama ini, kita awali belajar pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Silakan dipimpin oleh siapa? Oke, silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa untuk pekerjaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Baik, untuk selanjutnya diberikan kepada untuk Doa selesai. Terima kasih Sultan sudah memimpin doa. Dan setelah berdoa, kita mengawali dengan membaca surat Al-Ikhlas. Dengan membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan keberkahan. Bapak minta kepada Muhammad Zaki untuk membacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahumma lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdoa dan membacakan ayat pilihan. Sekarang Bapak absen dulu ya anak-anak. Kurniawan, Indra, Nail, Muhammad Jaki, Fahri, Sultan, Bella, hadir. Amul, anak-anak, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Pelajaran apa? Materi kita sebelumnya pelajaran apa minggu kemarin? Ya, Irman? Iya, betul sekali ya. Terima kasih Irman sudah mengingatkan kita semua. Betul, materi kita sebelumnya adalah kaidah akikah dan kurban. Ada yang tahu apa itu akikah? Nail? Akikah itu adalah penyembelihan hewan ketika akikah itu adalah penyembelihan hewan ketika Seseorang diberikan keturunan. Iya, betul. Laki-laki itu jumlahnya 2 ekor, Pak. Perempuan 1 ekor. Iya, luar biasa ya Nail, masih ingat ya? Akikah itu adalah bentuk rasa syukur kita ketika diberikan keturunan. Jika anaknya laki-laki menyembelih 2 ekor kambing, kalau anaknya perempuan menyembelih 1 ekor kambing. Yang lain tentu masih ingat juga ya materi yang kemarin kita pelajari. Nah, anak-anak, di materi kita kali ini menelusuri sejarah tradisi Islam di Nusantara, perlu kalian ketahui bahwa kompetensi dasarnya itu ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Untuk kompetensi pengetahuannya, siswa diminta untuk memahami sejarah tradisi Islam di Nusantara. Dan untuk kompetensi keterampilannya, siswa setelah belajar ini mampu menyajikan tradisi Islam di Nusantara. Sedangkan untuk proses penilaiannya nanti Pak Idris ketika belajar ada aspek yang dinilai. Pertama, aspek sikap. Aspek sikap dinilai ketika kalian mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, dan juga ketika kalian nanti berdiskusi. Kemudian untuk aspek pengetahuannya, Pak ini sudah menyiapkan LH, lembar kerja peserta didik. Soalnya ada soal lisan dan soal tertulis. Jadi kalau kalian mengisi jawabannya dengan benar, maka tentu kalian bisa disebut siswa yang memahami materi. Dan untuk penilaian keterampilan,
Nah, keterampilan ini nanti tugasnya di rumah kalian mengumpulkan portofolio berupa artikel yang kalian cari di internet dan mengumpulkan foto-foto atau gambar-gambar tentang tradisi Nusantara sebelum Islam. Oke, anak-anak, fokus materi kita hari ini di pertemuan pertama adalah pada materi sejarah Nusantara sebelum Islam, sejarah tradisi Nusantara yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa bisa menjelaskan tradisi Nusantara sebelum Islam dan juga menyebutkan karya-karya seni Nusantara sebelum Islam yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Jadi kita hanya dua saja ya anak-anak, menjelaskan tradisi Nusantara sebelum Islam dan menyebutkan tradisi yang bercorak Hindu-Buddha. Sebelum nanti kalian diskusi, Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang materi tradisi Nusantara sebelum Islam. Silakan menyaksikan. Bagaimana anak-anak setelah melihat tayangan video pembelajaran tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada apa Grace? Apa saja yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha? Apa saja tradisi yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha? Oke, terima kasih ya Grace. Ada lagi yang lain? Oke, Fahri, ada apa Fahri? Oke, apa itu paham animisme dan dinamisme? Yang luar biasa, jadi critical thinking, berpikir kritisnya kalian sudah ada ya. Dengan melihat tayangan video tadi, kalian menyimak, mengamati lebih mendalam. Ya, jadi apa itu tradisi yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha? Nanti jawabannya bisa kita temukan pada saat diskusi. Tadi sudah ada tuh ya, yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Salah satunya adalah pada seni ukir, seni lukis, adanya relief pada dinding-dinding candi, kemudian bentuk candinya, ya bentuk candi itu kan mengkerucut, ya. Kemudian paham dinamisme dan animisme. Jadi nenek moyang leluhur kita sebelum Islam itu datang menganut paham animisme. Animisme itu adalah kepercayaan yang menganggap bahwa setiap benda memiliki roh dan jiwa yang harus dihormati. Sedangkan dinamisme menganggap bahwa pohon-pohon besar, bebatu-bebatuan yang di situ dikeramatkan dan memiliki tenaga atau supranatural, energi supranatural yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat Nusantara waktu itu. Setelah kalian tadi melihat tayangan video pembelajaran, ada beberapa peserta didik dari teman kalian yang menanyakan kepada Bapak tentang materi yang kita pelajari hari ini. Untuk lebih memperdalami materi ini, kalian sudah Bapak bagi kelompok. Silakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan tentang tradisi Nusantara sebelum Islam dan tradisi Nusantara yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Waktu berdiskusi kalian 5 menit dari sekarang. Disilakan.
ada beberapa poin ya yang bisa dijadikan hasil diskusi kalian. Bapak berikan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti ada kelompok yang menyampaikan presentasi, ada kelompok yang menanggapi hasil presentasi dari kelompok lain ya. Bapak persilakan ke kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan ketua kelompoknya. Banyak upacara ritual dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, ritual sebelum melaksanakan hajatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Ya, sudah? Sudah, Pak. Oke, berikan tepuk tangan dong. Kelompok 2. Kelompok 2, silakan sampaikan hasil presentasi, hasil diskusinya dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang pertama Pak Idris dan teman-teman, kami menyampaikan hasil diskusi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Nusantara melalui proses penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat. Tentu saja penyesuaian ini tanpa menghilangkan unsur asli budaya diri Nusantara. Di antara pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia, misalnya tampak pada seni rupa dan seni ukir. Di bidang seni rupa dan seni ukir ini terlihat pada relief atau seni ukir pada dinding candi. Sebagai contoh, ada relief Candi Borobudur, tampak adanya perahu bercandi yang merupakan gambaran pelaut nenek moyang bangsa. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong. Kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang suaranya nih. Ya. Ya, tadi sudah ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi. Bapak berikan kesempatan ke kelompok 3 dan 4 untuk mengomentari hasil diskusi kelompok lain. Silakan kelompok Sultan, kelompok 5. Ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, contoh pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dan budaya masyarakat Indonesia itu apa saja ya? Ya. Pertanyaan dari kelompok 5. Di apa saja kebudayaan atau tradisi yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha? Ya, silakan. Atau mungkin kelompok 2 tadi. Bacakan lagi hasil diskusinya. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Nusantara melalui proses penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat. Tentu saja penyesuaian ini tanpa menghilangkan unsur asli budaya di Nusantara. Di antara pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia, misalnya tampak pada seni rupa dan seni ukir. Di bidang seni rupa dan seni ukir ini terlihat pada relief atau seni ukir pada dinding candi. Sebagai contoh, pada relief Candi Borobudur tampak adanya perahu bercandi yang merupakan gambaran pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, berikan aplaus. Silakan kelompok 3 untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, tradisi apa saja sih di Nusantara sebelum masa Hindu-Buddha? Ya, silakan kelompok 4 ditanggapi. Sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda alam dan roh nenek moyang. Kepercayaan kepada benda alam dan roh nenek moyang ini berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Semua. Ya. Bagaimana anak-anak setelah kalian berdiskusi tadi? Tentu banyak sekali pengalaman baru ya. Kalian bisa saling bertukar pikiran, sharing pendapat. Itulah makna kita itu belajar dari teman sejawat. Guru itu sudah bukan lagi sumber belajar. Guru itu hanya memfasilitasi sebagai mediator. Siswa itu ditantang untuk kreatif,
berpikir kritis, komunikasi, kemudian bisa mengolah data dan mencari informasi. Itu yang pengen dikembangkan nih dalam pembelajaran hari ini. Kalian bisa menemukan dan menjelaskan apa saja itu tradisi Islam, tradisi Nusantara sebelum Islam, dan menyebutkan karya-karya tradisi Nusantara yang dipengaruhi oleh Hindu Buddha. Dan kita sudah mulai masuk ke akhir pertemuan, anak-anak. Nah, LKPD, lembar penilaian di pengetahuan, silakan nanti kalian diisi. Ya, itu ada beberapa soal yang sudah Bapak bagikan. Silakan kalian isi nanti. Dan kesimpulannya, kita pada pembelajaran hari ini, tadi setelah Bapak melihat hasil diskusi kalian, ternyata masyarakat Nusantara sudah memiliki tradisi sebelum Islam datang, sebelum Hindu Buddha juga datang. Tadi kelompok Nail sudah menjelaskan bahwa ada tradisi upacara adat, upacara pernikahan, kelahiran, kematian, dan menyembah roh nenek moyang. Ada paham animisme dan humanisme. Begitu juga dengan tradisi Nusantara yang dipengaruhi oleh Hindu Buddha. Ada bidang seni lukis, seni pahat, seni patung, seni bangunan rumah, candi, pura. Itu juga merupakan tradisi Nusantara yang berhasil diakulturasi oleh ajaran Hindu Buddha. Refleksinya adalah dengan mempelajari tradisi Nusantara sebelum Islam, kita semua, kalian peserta didik, bisa mengetahui tradisi Nusantara sebelum Islam, bisa mencintai dan juga bisa melestarikan, menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, dan juga membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan. Dan tidak lupa menjunjung tinggi toleransi, karena ada pada pertemuan pertama ini Bapak harus memberikan apresiasi dan reward untuk kelompok yang aktif, yang sudah luar biasa. Ya, kita berikan aplaus dan apresiasi untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Tepuk tangan. Dan anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pertemuan kita di minggu yang akan datang, kita akan belajar tentang akulturasi budaya Islam di Nusantara. Jangan lupa tugasnya tadi mengisi lembar kerja dan membuat portofolio. Kita akhiri sama-sama dengan berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Berdoa dipimpin oleh Sultan, silakan. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajarannya, apalagi kita berdoa menutup pekerjaan masing-masing. Doa dimulai. Dan anak-anak, Bapak ingatkan ya, rajin terus belajar di rumah, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Dan Bapak akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.